Nama saya Edgar Enrico, NPM 190710115, kecerdasan buatan C. Perkenalkan, nama saya Rio Kusuma Akbarullah Anwar dengan NPM 190710148, kecerdasan buatan C. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nicholas Thomas Arianto, NPM 190710063. Selamat malam, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Evan Septia Utama, NPM 190710139, dari kelas C, mata kuliah kecerdasan buatan. Saya dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan film A Space Odyssey. Perkenalkan, nama saya Niko, NPM saya 190710127. Saya dari kelas C, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Gilbertus Vigo Cristino, NPM 1907 10060. Saya dari kelas kecerdasan buatan C. Sekarang saya akan menjelaskan aplikasi pertama dari film 2001 A Space Odyssey. Aplikasi yang pertama adalah Voice Print Identification. Berikut ini adalah cuplikannya. Moon, American, Floyd, Haywood R. Thank you. Yang pertama, penjelasan umum dari aplikasi ini adalah identifikasi cetak suara atau voice print identification dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari perbandingan aural mendengarkan dan spektografik instrumental dari satu atau lebih suara yang dikenal dengan suara yang tidak dikenal untuk tujuan identifikasi atau eliminasi. Dikembangkan oleh Bell Laboratories pada akhir tahun 1940-an untuk tujuan intelijen militer. Pemanfaatan teknik forensik modern tidak dimulai sampai akhir tahun 1960-an. Telah diadopsi oleh Kepolisian Negara Bagian Michigan. Sejak tahun 1967 hingga saat ini, lebih dari 5.000 kasus teridentifikasi suara terkait penegakan hukum telah diproses oleh pemeriksa cetak suara bersertifikat. Identifikasi suara telah digunakan dalam berbagai kasus kriminal, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, penyelundupan narkoba, investigasi perjudian, korupsi politik, pencucian uang, penggelapan pajak, perampokan, ancaman bom, aktivitas teroris, dan aktivitas kejahatan terorganisir. Ini adalah bagian dari peran forensik yang lebih besar yang dikenal sebagai analisis akustik, yang melibatkan penyaringan dan peningkatan akustik. Akustik sini adalah suara atau bunyi, autentikasi akustik, akustik tembakan atau disebut juga bunyi tembakan atau suara tembakan, rekonstruksi percakapan dan analisis peristiwa akustik lain yang dipertanyakan. Terima kasih. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Edgar. Teori fundamental untuk identifikasi suara bertumpu pada premis bahwa setiap suara memiliki karakteristik yang cukup untuk membedakannya dari suara lain melalui analisis cetak suara. Ada dua faktor umum yang terlibat dalam proses bicara manusia. Faktor pertama dalam menentukan keunikan suara terletak pada ukuran rongga vokal, seperti rongga tenggorokan, hidung, dan mulut, serta bentuk panjang dan ketegangan pita suara individu yang terletak di laring. Rongga vokal adalah resonator, seperti pipa organ,
yang memperkuat beberapa nada tambahan yang dihasilkan oleh pita suara yang menghasilkan format atau bilah cetak suara. Kemungkinan bahwa dua orang akan memiliki semua rongga vokal mereka dengan ukuran dan konfigurasi yang sama dan berpasangan secara identik tampak sangat jauh. Faktor kedua dalam menentukan keunikan suara terletak pada cara artikulator atau otot ucapan dimanipulasi selama berbicara. Artikulator termasuk bibir, gigi, lidah, langit-langit lunak, dan otot rahang yang interaksinya terkontrolnya menghasilkan ucapan yang dapat dimengerti. Pidato cerdas dikembangkan oleh proses pembelajaran acak meniru orang yang sedang berkomunikasi. Kemungkinan bahwa dua orang dapat mengembangkan pola penggunaan artikulator yang identik juga tampak sangat jauh. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa dua speaker akan memiliki dimensi dan konfigurasi rongga vokal yang identik ditambah dengan pola penggunaan artikulator yang identik tampaknya sangat kecil. Meskipun ada klaim bahwa beberapa suara ditemukan tidak dapat dibedakan, tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut yang ditawarkan untuk diperiksa atau ditujukan kepada penulis. Beberapa penelitian telah diterbitkan untuk membuktikan kemampuan untuk mengidentifikasi suara dengan andal dalam kondisi tertentu, dan survei Biro Investigasi Federal atas kinerjanya sendiri dalam pemeriksaan 2.000 kasus forensik mengungkapkan tingkat kesalahan adalah 0,31% untuk identifikasi palsu dan 0,53% untuk eliminasi palsu. Meskipun ada ketidaksepakatan dalam apa yang disebut dengan komunitas ilmiah tentang singkat akurasi yang dapat digunakan penguji untuk mengidentifikasi pembicara dalam semua kondisi, ada kesepakatan bahwa suara sebenarnya dapat diidentifikasi. Untuk memfasilitasi perbandingan visual suara, spektograf suara digunakan untuk menganalisis bentuk gelombang bicara kompleks menjadi tampilan bergambar pada apa yang disebut sebagai spektogram. Spektogram menampilkan sinyal ucapan dengan waktu sepanjang sumbu horizontal, frekuensi pada sumbu vertikal, dan amplitudo relatif yang ditunjukkan oleh derajat bayangan abu-abu pada tampilan. Resonansi suara pembicara ditampilkan dalam bentuk impresi sinyal vertikal atau tanda untuk suara konsonan, dan garis horizontal atau forman untuk suara vokal. Konfigurasi yang terlihat yang ditampilkan adalah karakteristik dari artikulasi yang terlibat untuk pembicara yang menghasilkan kata dan frasa. Spektogram berfungsi sebagai rekaman permanen dari kata-kata yang diucapkan dan memfasilitasi perbandingan visual dari kata-kata serupa yang diucapkan antara dan suara pembicara yang dikenal dan yang tidak dikenal. Yang ketiga, ada cabang AI yang digunakan adalah speech recognition dan natural language processing. Dan yang keempat adalah pengetahuan yang ada di aplikasi seperti pengolahan bahasa alami atau yang bisa disebut dengan natural language processing. Berikutnya adalah aplikasi yang bernama HAL 9000. Speed and reliability. We next spoke with the HAL 9000 computer, whom we learned one addresses as Hal. Good afternoon, Hal. How's everything going? Good afternoon, Mr. Raymer. Everything is going extremely well. Hal, you have an enormous responsibility on this mission. In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. You're the brain and central nervous system of the ship, and your responsibilities include watching over the men in hibernation. Does this ever cause you any lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Hal, despite your enormous intellect, are you ever frustrated by your dependence on people to carry out actions? Not in the slightest bit. I enjoy working with people. I have a stimulating relationship with Dr. Poole and Dr. Bowman. My mission responsibilities range over the entire operation of the ship, so I am constantly occupied. I am putting myself to the fullest possible use,
which is all I think that any conscious entity can ever hope to do. Dr. Poole, what's it like living for the better part of a year in such close proximity with Hal? Well, it's pretty close to what you said about him earlier. He is just like a sixth member of the crew. Very quickly get adjusted to the idea that he talks, and you think of him really just as another person. In talking to the computer, one gets the sense that he is capable of emotional responses. For example, when I asked him about his abilities, I sensed a certain pride in his answer about his accuracy and perfection. Do you believe that Hal has genuine emotions? Well, he acts like he has genuine emotions. Of course, he's programmed that way to make it easier for us to talk to him. But as to whether or not he has real feelings is something I don't think anyone can truthfully answer. HAL 9000 adalah karakter kecerdasan buatan fiksi dan antagonis utama dalam seri Space Odyssey Arthur C. Clarke. Pertama kali muncul dalam film tahun 1968 yang berjudul 2001: A Space Odyssey. HAL atau Heuristically Programmed Algorithmic Computer adalah komputer yang hidup atau kecerdasan umum buatan yang mengkontrol sistem pesawat ruang angkasa Discovery 1 dan berinteraksi dengan awak astronot kapal tersebut. Sementara bagian dari perangkat keras HAL ditampilkan menjelang akhir film. Ia sebagian besar digambarkan sebagai lensa kamera yang berisi titik merah atau titik kuning yang berada di seluruh kapal. HAL 9000 disuarakan oleh Douglas Rain dalam 2 adaptasi film fitur dari seri Space Odyssey. HAL berbicara dengan suara lembut, tenang, dan gaya percakapan. Dalam film tersebut, HAL mulai beroperasi pada tanggal 12 Januari 1992 di HAL Laboratories di Urbana. Tahun aktivasi adalah 1991 dalam skenario sebelumnya, dan berubah menjadi 1997 dalam novel Clarke yang ditulis dan dirilis bersamaan dengan film tersebut. Selain mempertahankan sistem pesawat ruang angkasa Discovery 1 selama misi antar planet ke Jupiter, HAL mampu berbicara, pengenalan suara, pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, membaca bibir, apresiasi seni, menafsirkan perilaku emosional, otomatis penalaran, dan mengemudikan pesawat ruang angkasa. Selain itu, HAL juga dapat bermain catur. Asal-usul dari film Space Odyssey. Nama HAL menurut penulis Arthur Charles Clarke yang berasal dari komputer algoritmik yang diprogram secara heuristik. Setelah film tersebut dirilis, penggemar memperhatikan bahwa HAL adalah peralihan satu huruf dari nama IBM, dan ada banyak spekulasi sejak saat itu. Maka hal ini adalah sebuah penggalian di perusahaan komputer besar, sesuatu yang telah dibantah oleh Clarke dan Direktur Stanley Kubrick pada tahun 2001. Di dalam bukunya yang berjudul The Lost World of 2001 yang membahas masalah mengenai sekitar sekali seminggu beberapa karakter melihat fakta bahwa HAL satu huruf di depan IBM dan segera berasumsi bahwa Stanley dan saya mengambil celah di institusi yang terhormat. Kebetulan IBM telah memberi kami banyak bantuan. Jadi, kami cukup malu dengan hal ini dan akan mengubah nama jika kami melihat kebetulan itu. IBM dikonsultasikan selama pembuatan film, dan logo yang mereka dapat lihat pada alat peraga dalam film termasuk panel instrumen, kokpit, panam, clipper, dan pada tombol lengan bawah yang ada pada baju luar angkasa Paul. Selama produksi itu, di bawah perhatian IBM bahwa plot film tersebut termasuk komputer pembunuhan, tetapi mereka menyetujui asosiasi dengan film tersebut jika jelas bahwa kegagalan peralatan tidak terkait dengan produk mereka. HAL Communications Corporation adalah perusahaan sungguhan dengan fasilitas yang berlokasi di Urbana, Illinois, di mana HAL dalam film tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai diaktifkan "Saya adalah komputer HAL 9000".
Saya mulai beroperasi di pabrik HAL di Urbana, Illinois pada 12 Januari 1992. Mantan Presiden Komunikasi HAL, Bill Henry, telah menyatakan bahwa ini adalah kebetulan. Tidak ada dan tidak pernah ada hubungan apapun dengan HAL komputer cerdas Arthur Clarke dalam drama layar 2001 yang kemudian diterbitkan sebagai sebuah buku. Kami sangat terkejut ketika film tersebut diputar di teater koet di kampus dan menemukan bahwa komputer film itu memiliki nama kami. Kami tidak pernah memiliki masalah dengan kesamaan ini. HAL untuk film dan HAL huruf besar semua untuk film kecil kami. 3. Cabang AI yang digunakan. Speech Recognition, Natural Language Processing, Visual Pattern Recognition, Machine Learning, Search, Knowledge Engineering or Representation, Neural Networks, and Bayesian Networks. Pengetahuan yang ada di aplikasi. Basis pengetahuan atau knowledge base, motor inferensi atau inference engine, sistem pakar atau expert system, pengolahan bahasa alami atau natural language processing, dan robotika.